Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan UAS Islam Disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim MA. Nama saya Mira Yulianti, kelas karyawan semester 4 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini ada 6 materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama, konsep kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam. Yang kedua, ada konsep Islam yang berkaitan dengan masalah ilmu kesehatan. Yang ketiga, ada masalah K3, kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam. Yang keempat, ada masalah epidemi dalam perspektif Islam. Yang kelima, determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir ada konsep insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Materi pertama yaitu tentang konsep kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam. Pengertian kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik maupun mental secara komprehensif yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi. Bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, tetapi juga mencakup segala hal yang setelah komprehensif dibahas di dalam Islam yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan reproduksi yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Di dalam Islam, melihat dari konsep reproduksi yang khususnya untuk kaum Hawa, di antara pokok-pokok kandungan syariat yang berkaitan dengan reproduksi perempuan dan berkaitan dengan masalah kesehatan fitrah dan sifatnya individu, meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, dan lainnya. Kemudian juga berkaitan dengan epidemiologi dan preventif dalam menangani penyakit yang menular. Ketika seorang wanita diberikan oleh Allah SWT kekhususan untuk melahirkan, haid, kemudian nifas, dan hal-hal yang memang itu menjadi kekhususan bagi seorang perempuan. Seorang wanita tentu nanti memiliki hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan masalah kehamilannya, kontrasepsi, dan lain-lainnya. Khususnya kaum Hawa betul-betul maksimal ketika membahas ruang lingkup kesehatan reproduksi perempuan dalam Islam. Memiliki ciri khusus dan kekhususan itu diperhatikan betul di dalam Khususnya kaum Hawa betul-betul maksimal ketika membahas ruang lingkup kesehatan reproduksi perempuan dalam Islam. Memiliki ciri khusus dan kekhususan itu diperhatikan betul di dalam Al-Quran. Misalnya yang pertama berkaitan tentang masalah menstruasi atau haid. Dan ini merupakan siklus reproduksi yang menandai bahwa itu sehat dan justru berfungsi akan organ reproduksi wanita. Jadi melihat dari sisi kesehatan biologis itu merupakan normal. Menstruasi atau haid merupakan indikasi bahwa perempuan tersebut telah mampu untuk berproduksi. Artinya perempuan dapat mengalami proses kehamilan ataupun melahirkan. Dan itu menunjukkan keberlangsungan kehidupan manusia terjamin selama dia ada di muka bumi ini. Tentu dalam Islam memberikan perhatian khusus tentang masalah menstruasi, bukan hanya sekedar deskriptif tentang kebiasaan-kebiasaan yang dialami wanita datang bulan, tetapi juga ada hukum dan etika yang harus diperhatikan sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masalah menstruasi atau haid bagi setiap kaum Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan
fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurun fa'idza tatahharna fa'tuhunna min innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dan materi yang kedua yaitu ada konsep Islam yang berkaitan dengan masalah ilmu kesehatan. Islam adalah agama wahyu yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga konsep ajarannya pun tentu sangat sempurna, termasuk di dalam masalah ilmu kesehatan. Konsep pelayanan kesehatan yang Islami atau bagaimana pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam, karena isu tentang pelayanan kesehatan yang Islami sampai saat ini terus bergulir. Hal ini disebabkan betapa banyak lembaga-lembaga kesehatan, rumah sakit, klinik yang terus memberikan pelayanan publik yang maksimal demi untuk memberikan kepuasan dan juga loyalitas dari pasien-pasien, sehingga saling memberikan manfaat antara pihak lembaga kesehatan, klinik maupun rumah sakit, dan juga masyarakat umum. Di sini ada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan dalam Islam. Prinsip yang pertama, prinsip pelayanan kesehatan Islam yang paling dasar adalah berbasis ihsan. Jadi berbuatlah ihsan kepada pasien, maka akan tumbuh loyalitas kita. Ketika tumbuh loyalitas, maka akan tumbuh kepercayaan dan lembaga kesehatan, rumah sakit dan seterusnya akan semakin eksis. Yang kedua ada prinsip pelayanan kesehatan Islami nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Berarti ketika memberikan pelayanan itu harus dibingkai dengan rasa kasih sayang. Layanan berbasis rahmat kasih ini sangat luar biasa. Yang ketiga ada prinsip ma'ruf fisik. Ma'ruf fisik itu artinya kita berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan hurufnya. Makanya Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap kebaikan adalah shadaqah. Yang keempat ada prinsip ukhuwah, yaitu membangun tali jalinan persahabatan yang membangun ukhuwah dengan orang-orang lain, yang tujuannya kita merekatkan tali silaturahim sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Materi ketiga yaitu ada masalah ketiga, kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif Islam. Sebagaimana keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif Islam bisa kita ungkapkan sebagai sebuah upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerjanya, baik secara fisik maupun secara mental. Gangguan-gangguan yang bisa membahayakan kesehatan itu juga harus dihilangkan, seperti gangguan akibat bahan kimia atau disebabkan faktor fisika atau biologi yang diterima oleh pekerja di tempat kerjanya. Bisa disebabkan oleh makanan, fasilitas kepartikel, udara panas, atau kebisingan, gangguan yang bisa membahayakan kesehatan seseorang, dan ini kita tinjau dari perspektif Islam. Keselamatan kerja tidak hanya dilihat dari sisi apakah dia nanti tidak berbahaya dari pekerjaan atau lingkungan yang ditimbulkan tidak terjadi kecelakaan sehingga selama di dalam pekerjaannya dan juga dia sehat. Tidak hanya sekedar itu, tapi juga ditinjau dari sisi penjagaan agamanya, apakah di lingkungan itu bisa sholat ataukah tidak. Di Islam tidak hanya menyelamatkan jasad dari senang pekerja, tapi agamanya juga diselamatkannya. Betapa banyak orang yang memberikan jaminan keselamatan kesehatan bagi pekerja, tetapi ia tidak mau menjamin agamanya. Tidak dikasih ruang dan waktu untuk
melakukan kewajiban-kewajiban agamanya, misalkan untuk sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat. Untuk menghilangkan bahaya-bahaya itu, usaha yang dilakukan dengan menyiapkan hal-hal bisa diprogramkan untuk tindakan preventif, sehingga menjaga keselamatan si karyawan tadi kita akan menggunakan alat pelindung diri. Misalkan bagi tenaga medis atau orang-orang yang bekerja di teknik sivil atau teknik mesin, setiap kerja menggunakan alat pelindung diri, sehingga tidak terjadi bahaya. Jadi intinya konsep ketiga adalah supaya tidak terjadi kecelakaan dan upaya pencegahan, jadi berbagai macam hal yang bisa mengancam keselamatan pekerja atau karyawan dan tidak menimbulkan bahaya bagi dirinya maupun orang lain. Materi keempat yaitu ada masalah epidemi dalam perspektif Islam. Penyakit wabah yang menular yang saat ini sedang melanda yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk selesai masih menjadi suatu yang ditakuti oleh manusia. Semua pihak sudah menangani virus ini agar segera berakhir, karena manusia sudah lelah dalam menghadapinya. Banyak pebisnis menjadi hancur, ekonomi rusak, banyak korban-korban yang berjatuhan. Banyak juga dari semua pihak melakukan spekulasi dengan berbagai macam teori dan juga dengan berbagai macam aturan kebijakan yang di satu sisi banyak dilakukan untuk melakukan pencegahan, tapi di satu sisi lain juga banyak unsur-unsur politik dan juga unsur-unsur kepentingan dari beberapa pihak yang tidak jarang juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Suatu pandemi yang dikenal sekarang ini yaitu COVID-19, ada karantina daerah atau karantina negara yang disebut lockdown. Dan pertimbangannya adalah supaya tidak menular kemana-mana. Tapi terkadang karena kebijakan itu masih belum menyeluruh dan kurang tegas, karena regulasi dan juga ketegasan dari pemangku kebijakan itu kurang tegas dan sehingga wabah ini tidak selesai sampai hari ini. Kebijakan karantina yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara teknis dengan menyikapinya, karena namanya pandemi atau wadah ini asal muasalnya itu azab dari Allah SWT. Usaha maksimal untuk melakukan pencegahan secara fisik juga membutuhkan pencegahan secara spiritual, dalam arti pencegahan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi tidak cukup pendekatan secara karantina, tapi harus ada pendekatan secara hubungan kita kepada Allah SWT, daripada pendekatan dengan memperbanyak taubat, dengan banyak istighfar, dengan banyak tasbih supaya wabah pandemi ini segera selesai. Yang bisa kita kerjakan sebagai seorang muslim yaitu memperbaiki ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi banyak buah-buahan dan makan makanan yang bergizi yang menguatkan stamina, dengan menguatkan imun. Selain iman, kita juga harus memperkuat imun. Banyak di dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan ketika terjadi wabah, hendaklah minum minuman seperti memperbanyak minum lemon, jeruk, apel, aroma manis, delima. Sebenarnya sudah ada ditulis oleh para ulama-ulama klasik yang sudah berpengalaman ketika terjadi bencana untuk wabah ini. Salah satu cara untuk menghadapi itu dengan mempertahankan diri dengan memperbaiki imunitas. Materi yang kelima di sini ada determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Ada dua nikmat yang sering melalaikan manusia, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Jadi oleh karena itu pentingnya kita menjaga kesehatan dan juga pentingnya kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan itu adalah yang pertama perilaku, yang kedua lingkungan, yang ketiga keturunan, dan yang keempat layanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling melengkapi, dan nantinya akan berdampak terhadap status kesehatan individu maupun masyarakatnya. Dalam perspektif Islam, teorinya lebih holistik, komprehensif, dan lebih menyeluruh. Juga dipengaruhi oleh faktor iman dan juga faktor ibadah.
yang perlu dicatat karena semakin dalam keimanan seseorang dan semakin tinggi ibadah seseorang itu sangat berpengaruh. Karena ketenangan jiwa melalui iman dan ibadah ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketenangan dan kesehatan badan. Ketika orang itu sholatnya benar sesuai syariat, selain gerakan-gerakan fisik dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan semua otot-otot yang bahkan tulang rusuk-rusuk, serta persendian yang jumlahnya 369 itu semuanya jadi menggerakkan secara fisik sesuai dengan teori ilmu olahraga pun sangat menyehatkan badan. Belum lagi ditambah bahwa sholat itu juga ada unsur kekhusyuan, sehingga ada ketenangan jiwa. Ketika jiwa itu tenang dan bahagia, nanti akan berpengaruh terhadap ketenangan jasad dan juga kesehatannya. Ada juga faktor ibadah, misalnya puasa juga sama, tidak hanya melatih untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, tapi sebenarnya juga memberikan ruang istirahat terhadap fisik kita, khususnya pencernaan kita, sehingga puasa itu menyehatkan secara fisik, khususnya bagi pencernaan dan juga secara kejiwaan. Demikian juga dari sisi doa sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang yang menggerakkan kesehatannya. Makanya Nabi memerintahkan pagi dan petang minimal kita berdoa. Setiap sholat minimal pagi dan petang kita akan disyaratkan untuk zikir pagi petang. Salah satu yang diajarkan Nabi itu al-maksurat. Determinan status kesehatan dalam ilmu barat tidak ada, tapi ada di dalam Islam, yaitu pendekatan untuk menghilangkan atau penyakit-penyakit sosial dari sifat dengki, dendam, iri, syirik terhadap orang yang kemudian tidak mau memaafkan temperamen. Kalau ini semua dihilangkan dalam diri seseorang, maka itu akan sehat. Kemudian faktor lingkungan, kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Bahkan kebersihan itu sebagian dari keimanan. Salah satunya yaitu menyingkirkan duri dari jalan supaya lingkungan tidak terganggu. Dia menyingkirkan yang merusak kesehatan masyarakat, itu juga bagian dari sedekah. Makanya kenapa asap rokok itu harus dihilangkan dalam perspektif Islam? Karena merugikan diri sendiri, asapnya itu juga membahayakan bagi orang lain. Makanya rokok itu baik rokok pasif maupun aktif, dua-duanya bahaya. Materi ke-6 yaitu konsep insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Banyak orang-orang yang mengalami gejala stres depresi di masa-masa pandemi seperti ini. Banyak dari kalangan orang-orang borjuis untuk menyelesaikan masalah mereka mengambil jalan pintas dengan cara terjun di dunia narkoba untuk menghilangkan stres sesaatnya. Orang miskin atau rakyat kecil di masa seperti ini, khususnya para pedagang kaki lima dengan adanya program PPKM, sementara tidak bisa berjualan. Dan sementara roda ekonomi harus berjalan dan tidak ada jaminan sosial. Dampak-dampak sosial ini jadi meningkatnya kriminalitas, angka perceraian, naiknya angka putus asa untuk bunuh diri, kekerasan rumah tangga dari kalangan orang-orang elit. Oleh karena itu, bagaimana Islam memberikan solusi untuk menghadapi berbagai macam problematika tadi? Kehilangan makna, tapi kehilangan jiwa manusia secara individu maupun secara masyarakat. Jadi oleh karena itu yang terpenting ini kita bagaimana menyiapkan diri yang disebut dengan insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Jadi kalau manusia itu sempurna, dia akan siap menghadapi tantangan zaman. Insan kamil inilah yang sebenarnya sosok manusia yang diharapkan akan bisa mengendalikan dirinya, membentengi dirinya dari berbagai hal di sepanjang kehidupannya. Sosok manusia yang solutif, yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan. Oleh karena itu, sosok insan kamil ini, manusia yang sempurna, adalah sosok manusia yang bisa menempatkan dirinya, mengenal dirinya, dan mengenal Tuhan Sang Penciptanya, sehingga
dia memaksimalkan potensi-potensi yang Allah berikan kepadanya. Manusia ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dengan akal ini manusia bisa berpikir, dengan akal ini manusia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan bimbingan wahyu hanya dalam Al-Quran. Potensi akal yang tadi yang berupa ilmu ini menjadi ciri khasnya. Yang kedua yang harus dijadikan ciri khas bagi insan kamil itu adalah sosok yang bisa mengendalikan syahwatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.